Halo, selamat datang di Serangkai Channel bareng aku Ardiansa, dan sekarang kita lagi ada di Serangkai Opini. Masa 53 tas segini? Iya, tapi jangan dibuka dulu. Apa tas plastik saya buka gini loh. Bu, kalau ada paket jangan dibuka dulu. Buka cuman Lah itu udah dibuka Bu namanya. di jalan. Ya saya maksud jadi nanggung Bu. Tunggu aja. Loh, maksud saya jadi disalahin? Saya nggak mau tahu. Kamu telepon dulu ke sana. Telepon kemana Pak? Tempatnya itu. Lah, Bapak kalau mau komplain, nggak gini Bu. Nah, gimana? Udah lihat kan? Video barusan adalah salah satu yang beberapa kali ini, bukan beberapa kali ini aja sih, sebenarnya udah sering banget terjadi. Kejadian ini udah berulang-ulang kali, yaitu adanya cekcok antara kurir dan juga pembeli dalam sistem COD atau cash on delivery. Nah, tujuan aku bikin video ini adalah agar sebenarnya aku mau ini terlebih dahulu sih ngasih informasi buat kalian apa itu sistem COD, biar minimal penonton Serangkai 1 itu gak kejadian seperti ini gitu. Jadi kayak ataupun yang baru nonton Serangkai 1 gitu, karena ada video ini gitu, biar kalian lebih paham. Mungkin lebih utamanya kepada bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin yang lebih kurang ngikutin namanya perkembangan atau teknologi atau informasi, biar lebih paham lagi gitu, biar nggak salah dan kejadian seperti video barusan itu terulang lagi, kejadian lagi gitu di sekitar kita gitu. Nah, oke, kita langsung bahas aja apa itu COD. COD atau Cash on Delivery adalah salah satu sistem pembayaran yang dipakai oleh beberapa online shop. Kita sebut aja Shopee ya salah satunya gitu, dan Tokopedia kalau nggak salah juga termasuk. Tapi Shopee yang paling ngiklanin lah terkait COD ini, kayak Shopee COD. Shopee COD, Shopee COD. Nah, Cash on Delivery ini adalah satu sistem pembayaran di mana kalian itu cukup perlu membayar pada saat barang itu diterima. Barang dalam artian paket itu diterima. Jadi beda kalau di online shop kan sebenarnya sistem pembayar banyak, ada sistem pembayar pakai kredit, bisa pakai transfer, bisa melalui minimarket gitu untuk pembayarannya. Nah, tapi kalau di COD ini itu kalian nggak perlu bayar awal, jadi kalian cukup check out aja barangnya yang memang menyediakan COD, check out. Nanti saat barang diterima kalian baru membayarnya, dalam artian bayar secara cash kepada kurirnya. Jadi kurir itu sebagai perantara barang, kayak pihak ketiga yang nganterin barang, terus kamu bayar ke kurirnya. Tapi bayarnya bukan ke kurir sebenarnya, itu nanti ke kurir juga akan membayarkan ke si penjualnya, kurang lebih seperti. Jadi cash on delivery intinya kayak ya COD, kayak kalian beli barang lewat Facebook terus COD ketemuan kayak gitu. Cuman bedanya karena kalau sistem seperti itu kan kita udah bisa lihat barangnya ya, kita biasanya bisa ngecek terlebih dahulu. Nah, tapi kalau di lewat online shop itu kita nggak boleh ngecek terlebih dahulu sebelum membayar. Jadi pada saat barang itu diterima atau barang itu dibawa oleh kurir, jadi urutannya kan kalian check out barang, beli. Nah, barang itu kemudian dikirim lewat jasa kurir gitu, karena JNE, JNT, si cepat atau apapun itu gitu. Nah, nanti si kurir itu dalam paketannya itu yang sudah terbungkus itu akan dikirimkan, dideliver ke pembeli atau buyernya gitu. Nah, nanti pada saat ketemu dengan buyer, itu buyer wajib membayar terlebih dahulu. Jadi sistemnya kalian tidak boleh mengecek barangnya terlebih dahulu. Kalian perlu membayar terlebih dahulu. Nanti kalau sudah dibayarkan, kalian baru boleh melakukan pengecekan. Nah, seringnya yang terjadi kesalahan, kesalahpahaman, ketidaktahuan informasi buyer itu biasanya ada di sini nih, di poin ini. Karena mereka menganggapnya COD itu ya kayak sistem offline ya, dalam artian kita bisa ngecek barang terlebih dahulu, kalau nggak sesuai bisa dibalikin atau nggak dibayar gitu. Tapi kalau sesuai baru dibayar. Nah, ini beda. Jadi kalau di sistemnya online shop ini kalian nggak boleh tuh ngecek terlebih dahulu barangnya sebelum bayar. Pun kalau misalkan tidak sesuai, kemudian kalian nggak ngebayar ke kurir, itu juga salah. Jadi sesuai tidak sesuai itu harus kalian bayar terlebih dahulu ke kurir apabila kalian sudah melakukan pengecekan. Jadi poin pertamanya adalah kalian harus membayar terlebih dahulu sebelum melakukan pengecekan terhadap barangnya sesuai atau tidak. Nah, terus gimana dong kalau pertanyaannya, loh kalau kayak gitu, kalau ternyata nanti barang nggak sesuai gimana? Kita udah ngebayar, udah ngeluarin duit, masa barang nggak sesuai dengan apa yang kita pesan?
Nah, jadi ini sebenarnya balik seperti sistem online shop yang lainnya, mau itu transfer kredit atau apapun sistem pembayaran bukan COD pun seperti ini. Jadi kalau itu tidak sesuai, itu kan nanti jadi kalian sudah ngebayar, itu kan nanti paketnya kan kalian buka ya, kalian cek nih. Nah, pada saat kalian ngebuka paket, itu usahakan kalian merekam video unboxingnya. Jadi pada saat kalian buka paket itu divideokan. Itu sebagai bukti kalau barang yang keluar dari paket itu benar atau enggak gitu. Jadi nanti jadi itu kalian komplainnya itu bukan ke kurirnya, karena kurir itu hanya tugasnya mengantarkan barang. Tapi si paketnya ini sesuai atau tidak sesuai, komplainnya itu adalah ke penjualnya. Tetapi komplain karena ini pakai sebuah wadah atau online shop, komplainnya melalui online shopnya. Jadi ketika nanti di video ini barangnya ternyata nggak sesuai atau nggak sesuai, entah rusak, entah apa gitu. Jadi nanti di online shopnya itu nanti ada fitur namanya fitur komplain. Kalau di Tokopedia itu kan maksimal 2 hari setelah pesanan diterima, itu kalian masih bisa komplain ya. Kalau di Shopee aku kurang tahu, karena aku jarang pakai Shopee sekarang, lebih sering Tokopedia. Jadi kalau misalkan masih ada 2 hari, kalian masih bisa komplain. Tapi perlu ingat gitu, pada saat kalian komplain, kalian harus punya bukti gitu. Jadi buktinya tadi lewat video. Makanya kalau misalkan menerima paket, apalagi yang paket-paket yang nilainya tinggi, sebenarnya nggak harus tinggi rendah pun ya nggak apa-apa. Cuma maksudnya semakin tinggi nilai paket itu kan sangat sayang gitu kalau ternyata hasilnya nggak sesuai atau barang nggak sesuai ya. Kita minimalisir aja, jadi semua paket direkam aja pada saat kita unboxing gitu. Jadi nanti kita bisa komplain melalui Shopee atau Tokopedia-nya. Nah, nanti akan dijembatanin sama admin dari Shopee. Nanti kita di situ tuh kayak dikasih wadah chatting antara pembeli dan juga penjual. Karena gini, penjual itu tidak bisa menerima duitnya langsung sebelum kita menyelesaikan pesanan. Jadi kalau di online shop itu kan nanti ada fitur kalau misalnya barang diterima udah sesuai, kan kalian harus pencet tuh barangnya sesuai atau enggak, atau kalau enggak barang diterima dalam jangka 2 hari pun kalau kita enggak pencet selesai, itu nanti otomatis selesai. Jadi si penjual itu baru bakal dikasih atau ditransfer duitnya. Jadi duitnya itu dari pembeli ditransfer ke kita bicara Shopee ya, misalnya pembeli ke Shopee, nanti Shopee itu ditahan duitnya baru akan disalurkan ke penjual setelah barang itu dinyatakan selesai dan sesuai. Jadi kalian nggak perlu khawatir takut kalau duitnya dibawa kabur sama pembeli. Enggak, duitnya itu disimpan dulu sama si online shopnya, Shopee atau Tokopedia-nya gitu. Jadi nggak langsung dikasih ke pembeli. Makanya ada fitur komplain ini. Kalau ternyata barangnya nggak sesuai, itu ya dari situ nanti si Shopee itu mewadahi sebuah chat, nanti kalian bisa tektokan sama si pembeli, ini kenapa nggak sesuai, kenapa ini kalian bisa sertakan bukti-buktinya gitu. Kalau ternyata bukan kalian nih kesalahan, karena kan sering banget terjadi kesalahan tuh ya di kitanya, karena kita pada saat check out itu nggak baca deskripsi atau nggak lihat fotonya dengan jelas gitu, kita main check out aja. Nah itu berarti kesalahan di kita. Nah biasanya kalau kesalahan di kita itu barang ya otomatis nggak bisa dikembalikan. Tetapi kalau memang ketidaksesuaian atau kesalahannya itu, penipuannya itu dari si penjual atau kekeliruan dari penjual, nah nanti ada beberapa opsi. Biasanya ada opsi return atau dikembalikan barangnya, nanti barangnya kita paketkan lagi, balikan ke buyer, nanti duitnya ditransfer balik ke kita. Atau yang kedua itu pemotongan harga. Jadi kayak misalnya harganya awalnya 8 juta nih, 8 juta karena barangnya itu ada yang rusak atau tidak sesuai atau seperti apa, setelah kesepakatan akhirnya dipotong 500.000, jadi bayarnya cuma 7,5, nanti 500.000-nya ditransfer balik ke kita gitu. Jadi intinya kalau kalian pakai sistem COD, sebenarnya nggak harus COD, mau apapun itu, kalian tuh nggak bisa debat sama kurir. Kalian nggak bisa marah ke kurir, karena kurir itu tugasnya hanya mengantarkan barang. Mereka itu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang ada di dalam barang tersebut, kecuali kalau misalkan kerusakan itu diakibatkan oleh jasa pengiriman. Nah itu nanti ada tuh pertanggungjawaban dari penyedia jasa ini ya, antarnya gitu. Jadi itu sih, jadi yang perlu kalian pahami teman-teman semua, bapak ibu sekalian yang mau membeli barang lewat online shop dengan sistem COD. Jadi pada saat barang itu diterima, itu dibayar terlebih dahulu. Nah, jangan dicek terlebih dahulu, jangan dibuka terlebih dahulu, jangan takut tidak sesuai terlebih dahulu. Jadi bayar terlebih dahulu biar tugas kurirnya itu selesai. Nanti setelah itu silahkan di video sambil kalian
buka paketnya. Nah, nanti kalau paketnya ternyata itu tidak sesuai, silahkan komplain melalui online shopnya, karena di situ ada fitur komplain. Jadi nanti kalau misalnya nggak sesuai itu barangnya bisa dikembalikan, nanti uangnya bisa balik ke kita, jadi kita nggak rugi gitu terkait hal itu. Jadi mungkin itu kali ya sedikit informasi gitu buat teman-teman yang mungkin sekarang suka banget belanja, apalagi sistem COD itu kan memang sebenarnya tujuannya untuk memudahkan kita ya, memudahkan agar kita nggak perlu repot-repot ke minimarket untuk bayar atau untuk transfer gitu. Jadi kayak ya intinya barang itu nyampe ya kita bayar aja pada saat barang itu nyampe kayak gitu. Nah memang kesalahan yang sering umum itu adalah ya ketika karena COD, aku pernah COD dan menurut aku waktu aku COD itu barangnya sesuai gitu, dan seringnya itu kalau ketidaksesuaian barang itu sebenarnya itu bukan di sistem COD-nya, tapi lebih kepada gimana kita harus hati-hati dalam membeli barang di online shop gitu. Nah, mungkin aku mau ngasih tips ya. Aku tuh sering banget belanja di online shop. Aku mau ngasih tips buat kalian yang suka belanja di online shop dan ataupun yang belum pernah belanja di online shop, biar nggak kejadian barangnya itu nggak sesuai atau kalian ditipu lah, bahasa kasarnya seperti itu. Yang pertama adalah kalian harus lihat barang itu terjual berapa. Nah ini penting banget juga. Kalau barang yang baru terjual puluhan atau baru 5, 8, 10, 20 itu kalian perlu waspada, dalam artian kalian perlu hati-hati gitu. Indikator pertama itu kalau barangnya sudah terjual banyak ribuan itu aku bisa jamin itu 90% itu cocok atau sesuai. Satu itu. Terus yang kedua kalian lihat rating. Nah, barang itu kan biasanya ada ratingnya ya. 1 sampai 5 bintangnya gitu. Kalau bintangnya 1, bintang 2 atau tanpa rating, itu kalian juga harus hati-hati. Kemudian kalian perlu lihat juga di bagian section komentar ataupun review. Biasanya di review itu kan nanti ada orang yang ngasih foto ataupun yang ngasih review baik atau buruk. Nah, kalau reviewnya udah banyak itu kalian bisa lihat kan review yang bintang 5 seberapa besar, mungkin ada yang bintang 1. Nah, biasanya bintang 1 itu error di beberapa pengiriman kayak gitu. Tapi kalau yang udah banyak tapi mayoritas bintang 5, nah itu biasanya itu sudah sesuai. Jadi itu kalau yang belum ada review sama sekali segala macam, kalian harus pastikan. Jadi kalian harus lebih hati-hati dalam memilih barangnya. Kemudian tips berikutnya adalah kalian baca deskripsi dengan betul-betul, karena terkadang apa yang ditampilkan di gambar dengan deskripsi itu berbeda. Jadi ini yang harus kalian tuh kalau beli jangan asal pencet doang, tapi kalian harus perhatikan deskripsinya gitu, karena biasanya apa yang dimunculkan di gambar terkadang di deskripsi dijelaskan lebih lanjut detailnya dan ternyata itu beda, mungkin fotonya hanya sampel atau seperti apa. Jadi itu harus kalian perhatikan benar-benar. Yang berikutnya ada rating toko, tapi kalau rating toko sebenarnya ya pengaruh juga sih, maksudnya apa ya, kalau rating toko sebenarnya mirip kayak rating barangnya sih. Jadi semakin rating tokonya semakin bagus, bintang 5, silver atau udah platinum entah apapun itu, berarti memang trust terhadap toko itu sudah bagus ya, jadi itu lebih bisa dipercaya. Tips berikutnya adalah kalau kalian nggak yakin dengan barangnya, silahkan tanya di chat. Kalian bisa ngechat si penjualnya. Nah, chat ini bisa jadi bukti juga kalau nanti ternyata barangnya nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si pembeli. Gitu. Jadi kalian harus chat. Misalkan tuh beli baju nih, kalian bisa pastikan nih bajunya buat orang apa buat mainan. Karena sering banget kan kayak ternyata pas dikirim bajunya kecil banget kayak buat mainan, atau beli sofa yang datang cuma sofa kecil kayak gini. Nah itu kalian harus pastikan kayak gitu. Kemudian tips berikutnya adalah kalian harus tahu harga pasar. Harga pasar dalam artian jangan sampai kalian beli sofa itu harga pasarnya katakanlah 800.000 ke atas, di sana dijualnya 100-200.000. Nah ini harus hati-hati gitu, karena biasanya ini malah justru satu barangnya jelek, KW, atau memang penipuan aja, jebakan kayak gitu. Karena kalau barang-barang karena aku pernah, ini sering banget sih ada video yang kayak istilahnya beli sofa murah, ternyata semua mainan kecil. Terus aku kan dulu pernah beli memory card ya, micro SD, itu yang harga pasarnya itu kalau nggak salah 400-an, itu yang 500 GB 286 GB kalau nggak salah, itu buat Nintendo Switch-ku. Dan aku tergiur sama micro SD yang murah gitu, aku beli yang kisaran 100 ribuan apa ya. Nah ternyata pada saat sudah keterima, sudah kucek, itu berjalan, tapi ternyata itu barang kayak KW, tapi KW yang jelek banget itu loh. Jadi kayak di tengah-tengah downloadnya itu dia
korup gitu, nggak bisa dipakai lagi. Jadi itu kalian harus tahu harga pasaran. Jadi jangan tergiur sama harga murah saja gitu. Kalian harus tahu murah itu biasanya nggak yang jeblok-jeblok banget, yang harga pasar 500 ternyata itu dijual 80.000. Nah itu udah pasti hampir dikatakan 80% sampai 90% itu penipuan ataupun ya barang under quality lah, benar-benar jelek kayak gitu. Jadi itu sih mungkin tips aku biar kalian nggak salah beli barang di online shop dan nggak kejadian hal-hal seperti ini lagi. Apalagi sistem COD itu kan sebenarnya memang tujuannya untuk memudahkan, tetapi ya memang pelaksananya banyak yang tidak sesuai gitu dan sering merugikan banyak orang, terutama para kurirnya gitu dan juga para pembelinya tentunya kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan kayak gitu. Jadi mungkin nanti aku akan masukin konten pro kontra juga terkait sistem COD ini, karena ternyata ini tuh kayak apa ya, kayak nggak kelar-kelar gitu kejadiannya, sudah viral berkali-kali tapi masih ada lagi. Nah mungkin aku nanti akan debatin sama Om Santoso kali ya, pro kontra, apakah pro-nya seperti apa, kontranya seperti apakah COD ini mending dihapuskan aja atau seperti apa. Jadi mungkin itu aja dari aku, Andriasa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serangkai Satu Channel. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe.